semua anak-anak. Selamat siang, Pak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Oke, Diki. Apa kabar? Sehat, Pak. Sehat. Sehat. Oke, pertama selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang rasanya bisa berkumpul dan bertemu kembali dengan anak-anak di siang hari ini. Di sini kita akan memulai pembelajaran kita. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas kepada Diki. Silakan. Pak. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, baiknya kita berdoa untuk perkembangan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih kepada Diki yang sudah membawakan doa. Jadi sebelumnya Bapak mau mengabsensi dulu karena ada beberapa orang yang Bapak lihat ini agak datang. Gitu kan. Nah, mungkin Zahra ada beberapa orang yang kita tidak datang hari ini? Ada satu orang. Siapa? Gesia. Tapi yang lainnya hadir semua ya? Oke, baik. Jadi karena Bapak juga dan anak-anak begitu semangat untuk belajar pada hari ini, di sini materi kita akan mempelajari tentang masuk dan berkembangnya agama Hindu-Buddha di Indonesia. Kaitan sebelumnya dengan pembelajaran kita yang di minggu sebelumnya itu mengenai kepercayaan di Nusantara atau di Indonesia mengenai animisme dan dinamisme. Nah, setelah dari situ kita akan mengenal yang namanya agama Hindu dan Buddha. Jadi sebelum kita masuk ke teorinya, Bapak mau mengajak kita lah untuk bernyanyi dulu biar menambah semangat lagi. Bapak dapat menampilkan videonya nanti ada lagunya Diri Manggis. Tahu semua kan? Tahu, Pak. Tahu, Pak. Bapak undang untuk berdiri semua. Kita tahu, Pak. Oke. Suaranya yang kuat ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Gerakannya bisa dibuat kayak gini, tari orang karo. Pada mama dirinya, tanda merahnya, Diri Mangisku. Hidup aku senempat, gagah pelaku, ketebasanku Diri Mangisku. Aku baru, marilah balik, berapa musuhku. Kita pada hari ini dan seperti yang Bapak sampaikan tadi, di sini kita akan belajar tentang teori agama Hindu-Buddha, teori masuknya dan bagaimana perkembangannya serta dampak yang diberikan bagi kehidupan di Indonesia. Nah, sebelum itu Bapak sudah menyiapkan sebuah video pembelajaran tentang teori masuk dan pengaruhnya baik itu di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi dan budaya. Jadi mungkin sebelum itu Bapak mau bertanya lah dulu mengenai agama Hindu-Buddha ini gitu. Siapa yang tahu apa aja sih teori-teori masuknya agama Hindu-Buddha? Persilakan kita. Duduk aja saja, Pak. Duduk aja nggak apa-apa. Ada teori Sudra, Kesatria, Brahmana, Arus balik. Satu lagi teori Vaisa. Oke, kasih tepuk tangan untuk kita. Oke, mungkin yang berikutnya apa sih yang kalian pahami tentang peninggalan dari atau bukti peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Satu orang? Dewa. Dewa. Candi. 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 Bangunan candi. Oke, yang lain masih ada? Prasasti. Prasasti. Oke, tepuk tangan untuk kita. Sepertinya semangat sekali untuk belajar dan materinya cukup menarik bagi anak-anak semua. Jadi langsung saja kita masuk ke videonya mengenai teori mas dan perkembangan ini. Apa ya ada yang lanjut? Oke, mari kita dengarkan dengan bersama. Yo guys, jumpa lagi di Historik Indonesia. Di episode kali ini, kita masih membahas seputar Hindu dan Buddha. Kali ini yang akan kita bahas adalah mengenai pengaruh dari agama dan kebudayaan Hindu-Buddha terhadap kehidupan masyarakat kita hingga masa kini. Kita sudah melihat video pembelajaran tentang teori masuknya agama Hindu-Buddha ke Indonesia, dan di modul juga ada Bapak ada bagikan mengenai artikel-artikel baik juga buku elektronik tentang agama Hindu-Buddha. Di sini Bapak sudah membagi kalian ke beberapa kelompok dan sudah duduk sesuai kelompok. Di sini ada lembar kerja secara kelompok yang harus kalian kerjakan, di mana nanti yang kelompok pertama
itu mencari tentang teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha, teori masuknya aja. Kelompok yang kedua itu mencari tentang peninggalan, bukti peninggalan agama Hindu Buddha. Dan kelompok 3 dan 4 itu mencari dampak yang diberikan bagi kehidupan di Indonesia ataupun Nusantara pada saat itu. Jadi langsung saja Bapak bagi kelompoknya. Ini untuk KPD kelompok yang pertama, ini yang kedua, ini kelompok 3, sama ini kelompok 4. Ya, jadi kalian bisa mengerjakan RKPD-nya dengan waktu selama 40 menit dengan sumber yang udah Bapak berikan. Bisa juga kalian cari dari sumber-sumber lain yang menurut kalian relevan dan bagus untuk kita jadikan bahan perdiskusian kita. Jadi Bapak kasih waktu dimulai dari sekarang. Oke. Bagaimana ada yang kurang dari materinya? Sudah jelas ya? Kalian bagaimana? Sudah dapat dampak dari agama Hindu Buddha? Teori sejarah. Ya, ini kelompok ini bagaimana sudah dapat? Aman Pak, kami aktif Pak. Sudah aman ya? Sudah jelas. Pak. Oke, terima kasih untuk anak-anak yang telah mengerjakan RKPD dengan baik. Dan selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil dari yang sudah kalian buat. Jadi kepada kelompok Nuril, Bapak persilakan untuk maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Yang lain mohon perhatiannya ya anak-anak ya. Baik Oke, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Jadi kami dari kelompok 2 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Di sini kami membahas tentang mengenai teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, adapun yang ingin mempresentasikan pertama yaitu ada dari Warsini. Kepada Warsini pemberi pertama dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasikan seluruh kelompok kami. Yang pertama ada teori Brahmana, di mana teori Brahmana ini. Baik. Bisa saya ditanya? Dipersilakan. Baik, terima kasih buat kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Yang ingin kami tanyakan sebagai kelompok di sini, siapa tokoh yang menyampaikan teori Brahmana tersebut yang sudah disampaikan tadi? Terima kasih. Kebaikan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari saudara. Bahwasanya teori Brahmana ini dikemukakan oleh Rishi Padleo. Ya. Baik, jadi dari yang sudah kalian kerjakan tadi, dari yang sudah kalian kumpulkan semua ke depan, Bapak harap sudah bisa saling memahami mengenai teori masuk dan berkembangnya agama Hindu Buddha di Indonesia dan bagaimana dampaknya. Mungkin sedikit Bapak simpulkan bahwasanya di Indonesia itu agama Hindu Buddha masuk melalui 5 teori. Namun ada satu teori yang tidak terlalu kuat yang namanya teori Sudra. Ada 4 teori yang kuat yaitu Brahma, Ksatria, Waisya, dan arus balik. Nah, teori Waisya kenapa itu tidak kuat? Karena tidak banyak bukti pendukungnya. Dan pada umumnya hanya 4 teori. Dan bukti peninggalannya ada berupa candi, ada berupa arca, ada berupa kitab-kitab. Dan juga dampaknya bagi kehidupan di Indonesia pada saat itu. Ada berbentuk kerajaan, kehidupan sosial yang berbentuk kasta. Tapi meskipun dibilang berbentuk kasta, dia tidak sekuat di India. Istilahnya kasta di Indonesia nggak terlalu begitu terlihat. Dan juga adanya sistem pemerintahan kerajaan, bentuk-bentuk wilayah yang menjadi kerajaan gitu. Mungkin itu dari materi yang sudah kalian kerjakan, dari materi tentang teori agama Hindu Buddha. Bapak harap kalian bisa memahami. Dan di modul udah Bapak buat ada kuis Google Form untuk kalian isi nanti. Isi secara mandiri, itu RKPD mandiri, beda dengan kelompok tadi. Bapak beri waktu selama 5 menit untuk mengisinya karena itu hanya pilihan berganda, jadi tinggal memilih opsi saja. Jadi sudah bisa dikerjakan dimulai dari sekarang. Baik, ini tanya ini nggak paham aku Pak, soal ini. Yang mana? Nomor 2 itu Pak. Mau buka dulu. Nomor 2. Bapak mengajak kita untuk ice breaking, untuk mencairkan kembali suasana di penghujung pembelajaran kita. Jadi di sini Bapak udah buat ice breaking. Ice breakingnya itu
mengenai nama suku dari tarian yang telah Bapak tampilkan di depan. Jadi nanti kalian berlomba untuk menjawab dari suku mana tarian tersebut berasal gitu. Oke, langsung saja kita mulai untuk ice breaking yang pertama. Bapak akan menampilkan gambarnya. Oke nih. Saman dari Aceh. Oke, satu Dwi. Dari sama Pak dari Aceh. Oke, baik, kasih tepuk tangan. Yang berikutnya Pak. Sion Batak. Batak. Nama tarinya Tortor. Tortor. Oke. Baik, bagus sekali. Yang berikutnya Pak. Apa? Apa? Dari piring. tari piring. Salah. Yang tahu ya. Ini kan dari Iya, Pak. Dari Dinas Rakit. Oke, tadi sudah sampai ke kesempatan. Dan ini ada tarian berikutnya. Gita. Oke, Bali, kita tepuk tangan. Dan yang terakhir ini ada tari dari suku Batak. Oke, banyak sekali ya sedikit kita yang terakhir. Terima kasih untuk semangat yang anak-anak berikan pada hari ini. Bapak cukup senang dan Bapak harap bisa memahami materi yang Bapak berikan. Jadi mungkin demikian pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata dari Bapak. Dan kiranya tetap semangat untuk kita belajar ke depannya lagi. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita berdoa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, baik, ketika tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri juga dengan doa. Baik, sebelum kita akhiri pembelajaran, mari kita berdoa untuk agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Jadi terima kasih, mungkin demikian. Sampai jumpa semua. Dadah, Pak.